Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahul yanwari fanafsilakum. Ismi Iisnatul Amalia. Ana fikismi ta'limul lughatul arabiyah fi basli B. Fi hadil fursatus saminah sya'asrah lakum an mubahasana kifatun nawaqi wal kifaatul asasiyah madatul lughatul arabiyah minal madrasati sanawiyatil islamiyah fil faslil hadiyata asyrata anil maudu al adyan fi Indonesia. Qabla al intiqal ilal maddah fi hadhil munasabah sa'astakhdimu bil lughatil wataniyah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas KI dan KD atau kompetensi inti dan kompetensi dasar. Menurut Keputusan Menteri Agama atau KMA nomor 183 tahun 2019 tentang kurikulum 2013, KI atau kompetensi inti merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik. Untuk apa? Untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Sedangkan kompetensi dasar adalah kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran yang bersumber dari kompetensi inti yang harus dikuasai oleh setiap peserta didik. Artinya, kompetensi inti dan kompetensi dasar adalah sebuah tolak ukur atau patokan yang harus ditempuh oleh peserta didik selama pembelajaran. Nah, setelah kita mengetahui makna KI dan KD, selanjutnya adalah kedudukan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kedudukan secara umum, KI dan KD ini sebagai muatan nilai pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Namun, secara spesifik, KI ini adalah sebagai alat sinkronisasi horizontal. Pada kompetensi dasar, mata pelajaran yang berbeda namun pada kelas yang sama. Dan alat sinkronisasi vertikal pada mata pelajaran yang sama dan kelas yang berbeda. Jadi, KI ini mencakup beberapa kompetensi dasar yang harus dilaksanakan atau ditempuh selama proses pembelajaran. Sedangkan KD sendiri sebagai acuan kompetensi untuk tercapainya kompetensi inti pada setiap mata pelajaran. Nah, rumusan kompetensi inti menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 ada 4 rumusan KI. KI yang pertama sebagai sikap spiritual, KI 2 sebagai sikap sosial, KI 3 sikap pengetahuan, dan KI 4 sikap keterampilan. Jadi, hubungan antara KI dan KD ini sangat spesifik. Kompetensi dasar itu merupakan penjabaran dari kompetensi inti. Dan setelah menjadi kompetensi dasar, diturunkan kembali menjadi indikator. Dan dari indikator inilah kita dapat menggunakan indikator tersebut untuk tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah uraian kompetensi dasar. Pada tema ke-6, kelas 11 semester genap dengan judul Al-Adyan fi Indonesia, pada KD 3.11 yaitu memahami fungsi sosial, struktur, teks, dan unsur kebahasaan, baik itu bunyi, kata, maupun makna dari teks yang berkaitan dengan tema Al-Adyan fi Indonesia, Al-Adyan wal Ma'abid at-Tasamu, yang melibatkan tindak tutur, memberi dan menerima informasi beberapa ajaran agama dengan memperhatikan bentuk makna dan fungsi dari susunan gramatikal, jumlah ismiyah, dan jumlah fi'liyah sesuai dengan konteksnya. Lalu selanjutnya pada KD 3.12 yaitu mengevaluasi gagasan dari teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema Al-Adyan fi Indonesia, Al-Adyan wal Ma'abid at-Tasamuh dengan memperhatikan bentuk,
makna, dan fungsi dari susunan gramatikal jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Adapun KD 4.11 yaitu mendemonstrasikan tindak tutur, memberi, dan meminta informasi beberapa ajaran agama di Indonesia dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari dari susunan gramatikal jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, baik secara lisan maupun secara tulisan. Nah, dan pada KD 4.12 yaitu menyajikan hasil evaluasi ajaran gagasan dari teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema Al-Adyan fi Indonesia, Al-Adyan wal Ma'abid At-Tasamuh, dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, dari pasangan KIKD tersebut, maka ada indikator pencapaian kompetensi dari keempat KD tersebut. Di antara aspek-aspeknya yaitu yang pertama, mengemukakan kosakata terkait tema Al-Adyan fi Indonesia. Yang kedua, melengkapi paragraf dengan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Yang ketiga, menyusun kata menjadi kalimat. Dan aspek yang keempat yaitu mempraktikkan percakapan tentang Al-Adyan fi Indonesia sesuai dengan contoh yang telah diberikan. Jadi, setelah siswa mempelajari tema Al-Adyan fi Indonesia ini, siswa diharapkan dapat mengemukakan kosakata ataupun menghafal mufradat yang terkait dengan tema Al-Adyan fi Indonesia, dapat melengkapi paragraf dengan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, dapat menyusun kata menjadi kalimat, menyampaikan percakapan yang sesuai dengan tema Al-Adyan fi Indonesia. Iktafi hadza minni, syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.